Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Salwa Fitria Ibrahim dengan NPM 2304101010019. Hari ini Salwa akan menjelaskan mengenai metode rasional dalam perhitungan debit banjir rencana. Sebelum kita masuk ke dalam materi, yang harus kita tahu bahwa air itu sangat penting untuk kehidupan kita. Tetapi kalau jumlahnya itu berlebih dan tidak bisa tertangani dengan baik, itu bisa jadi sumber masalah, yaitu salah satunya itu banjir. Banjir ini sendiri bisa terjadi bukan cuma karena faktor alam, tetapi kayak curah hujan yang tinggi atau bentuk topografi, namun juga karena aktivitas manusia, misalnya alih fungsi lahan tanpa sistem drainase yang memadai. Makanya, sistem drainase itu dibutuhkan untuk kita bisa mengatur kelebihan air di permukaan supaya nggak bikin sampai genangan atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya, kenapa debit itu sangat penting? Kawan-kawan harus tahu bahwa sebelum bikin saluran drainase, hal yang paling dasar yang harus kita ketahui itu adalah berapa besar debit air yang akan mengalir di saluran tersebut. Kenapa itu sangat penting? Karena kalau perhitungannya itu kurang, saluran itu bisa nggak mampu nampung air dan itu berakibat banjir. Tapi kalau kita memperhitungkannya itu berlebihan, bisa jadi justru boros biaya dan nggak efisien. Jadi untuk nentuin debit ini, salah satu cara yang sering dipakai itu adalah metode rasional. Metode ini cukup sederhana, tetapi bisa ngasih gambaran jelas untuk kita seberapa besar aliran maksimum di suatu wilayah tersebut. Prinsip dasar dari metode rasional ini adalah nyambungin antara hujan dan aliran permukaan. Jadi logikanya, semakin hujan itu terus-menerus dengan intensitas tetap, lama-lama semua bagian daerah tangkapan itu bakal ngirim aliran air ke suatu titik keluaran, dan di momen tersebut itu debitnya lagi maksimum. Jadi metode ini fokusnya untuk menghitung debit puncak yang bisa muncul dari suatu kejadian hujan. Parameter utama yang dipakai dalam metode ini yaitu adalah C dan I dan A. C itu koefisien limpasan, yaitu nunjukin seberapa banyak air hujan yang langsung jadi aliran di permukaan. Jadi logikanya semakin kedap lahannya maka nilai itu semakin besar. Yang kedua itu ada I, yaitu intensitas hujan. Itu diambil dari data curah hujan berdasarkan periode ulang tertentu. Dan A itu adalah luas daerah tangkapan. Semakin luas daerahnya, maka semakin besar juga debit yang dihasilkan. Jadi ketiganya ini saling berpengaruh. Jadi harus kita tetapkan dengan data yang akurat. Rumus umum yang dipakai dalam metode ini adalah ada dua. Yang pertama itu Q sama dengan 0,2778 dikali C dikali I dikali A. Itu jika satuan A-nya itu dalam kilometer kuadrat. Selanjutnya itu ada Q sama dengan 0,002778 dikali C dikali I dikali A, yaitu A-nya itu dalam satuan hektar. Dengan Q dalam satuan meter kubik per detik, C tidak ada satuan, I dalam satuan milimeter per jam, dan A dalam satuan kilometer kuadrat. Jadi bisa kita lihat di notes yang ada di bawah ini, yaitu 0,0278 itu adalah faktor koreksi agar satuannya itu jadi meter kubik per detik. Hujan itu selama 1 jam dengan intensitas 1 mm per jam di daerah seluas 1 km kuadrat, itu debit banjirnya itu 0,278 meter kubik per detik dan akan melimpas merata selama 1 jam. Kalau kawan-kawan masih kurang paham dengan konversi satuan ini, kita akan breakdown satu-satu dari konversi ini. Yang pertama, itu adalah nilai QP sama dengan konversi dikali C dikali I dikali A. Kalau satuan A-nya itu dalam satuan hektar, maka untuk menyeimbangkan satuan Q sama dengan meter kubik per detik, dibuat I-nya itu kita ubah dalam satuan meter kubik per detik. Jadi milimeter itu kita ubah ke meter 0,01 dan jam itu kita ubah ke detik jadinya 3600. Dan HA-nya itu atau hektar itu kita ubah jadi 10.000 meter kuadrat. Jadi bisa kita tahu bahwa 0,01 meter per 3600 detik dikali 1000
10.000 meter kuadrat itu sama dengan 0,00278 meter kubik per detik. Selanjutnya, jika satuan A itu dalam kilometer kuadrat, maka 0,01 m meter dibagi 3.600 detik itu dikali dengan 1 juta. Tadi kan 10.000, sekarang tuh 1 juta karena kita ubah dari kilometer kuadrat menjadi meter kuadrat. Jadi sama dengan K 0,278 meter kubik per detik. Jadi bisa kita tahu bahwa kalau misalnya A-nya itu dalam satuan hektar, itu pakai nilai konversinya itu 0,00278, dan kalau satuan A-nya itu kilometer kuadrat, itu kita pakai 0,278 meter kubik per detik. Selanjutnya, itu ada contoh soal yang bisa kita lihat dari slide ini, yaitu diketahui bahwa A-nya itu 0,26 km kuadrat, C 0,70, dan I dalam periode ulang 10 tahun yaitu 13,9 mm per jam. Jadi kita tahu tadi kan kalau misalnya satuannya itu kilometer kuadrat, itu kita pakai nilai konversinya itu 0,278. Jadi tinggal kita masukin tuh Q10-nya atau debit maksimum yang terjadi selama 10 tahun itu 0,278 dikali dengan 0,7 dikali dengan 13,9 dikali dengan 0,26, yaitu 0,703 meter kubik per detik. Asumsi dasar metode rasional ini yaitu yang pertama, intensitas hujan itu tetap selama waktu hujan, itu nggak akan berubah. Selanjutnya itu durasi hujan itu harus lebih besar dari waktu konsentrasi atau biasa disebut TC. Kemudian koefisien limpasan C itu dianggap konstan. Jadi di dalam metode ini kita tidak menganggap C ini berubah dalam per waktunya. Jadi kita dianggap konstan karena kita bakal mendapatkan satu nilai debit puncak dari perhitungan ini. Selanjutnya itu luas das, sama kayak tadi, itu tidak berubah selama hujan. Dan selanjutnya dalam perhitungan metode ini kita tidak memperhitungkan penyimpanan sementara atau biasa dinamakan storage. Kelebihan dari metode yang kita gunakan ini yang pertama adalah sederhana dan praktis. Dalam metode ini kita hanya memerlukan 3 parameter utama, yaitu nilai C dan nilai I dan nilai A. Selanjutnya kebutuhan data minimalnya itu kita tidak memerlukan data hitograf atau topografi yang kompleks. Jadi cocok untuk kita gunakan dalam daerah yang mempunyai data terbatas. Selanjutnya itu metode ini kita cocok untuk area yang kecil. Metode ini memberikan hasil cukup akurat pada daerah aliran sungai yang kecil, terutama itu yang lebih kecil dari 300 hektar atau lebih kurang dari 3 km kuadrat. Jadi terutama itu di daerah perkotaan. Dan selanjutnya itu teruji dan familiar. Bisa kita tahu bahwa rumus ini itu udah selalu kita pakai dan mudah diingat. Jadi metode ini juga udah digunakan selama lebih dari 150 tahun dan banyak juga udah diakui dari praktisi teknik hidrologi. Selanjutnya keterbatasan dari metode ini yaitu tidak akurat untuk daerah aliran sungai yang luas. Jadi kita tahu tadi maksimumnya itu kan 300 hektar ya. Jadi untuk yang lebih dari itu kita bisa pakai metode yang lain. Selanjutnya dalam metode ini kita mengasumsikannya itu terlalu sederhana. Jadi kita menganggap hujan itu merata di seluruh das dan durasinya itu sama dengan waktu konsentrasi. Padahal kondisi di lapangan itu sangat berbeda dari yang kita perhitungan ini. Yang ketiga yaitu koefisien limpasan C-nya itu bersifat empiris. Jadi nilai C itu sangat bergantung pada jenis tanah, kemiringan, dan tata guna lahan. Sehingga bisa kita gunakan, sehingga dalam perhitungan ini kita bisa menimbulkan ketidakpastian hasil. Selanjutnya itu ada pada nilai Q ini kita menghasilkan debit puncak. Jadi kita tidak memberikan bentuk hidrograf atau total volume limpasan, sehingga kalau kita misalnya mau hitung di daerah yang
memiliki daerah luasan yang lebih luas, itu kurang cocok kita pakai rumus ini. Karena dia tidak bisa menganalisis kolom retensinya atau penetraan alirannya. Mungkin cukup di sini presentasi saya mengenai metode rasional dalam perhitungan debit banjir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.